Assalamualaikum teman-teman di rumah, selamat sore. By the way, ini kegiatan aku dimulai dari sore ya, seperti biasa. Dan masya Allah, langitnya lagi bagus banget. Terus juga di sini pemandangannya masih banyak sawah-sawah ya teman-teman. Tapi kemungkinan untuk beberapa tahun ke depan ini sawah-sawah mungkin udah jadi kos-kosan semua, karena di daerah dekat rumah aku itu rata-rata udah dibangun kos-kosan ya, karena kebetulan juga di dekat rumah sini ada Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kegiatan aku sore ini temenin aku ke pasar ya, karena aku di rumah udah stoknya habis semua, apalagi di kulkas udah nggak ada sayur-sayuran, protein juga udah mulai, paling cuma tinggal ayam aja gitu seingat aku. Jadi ini aku sore-sore melimpir dulu ya ke pasar. Seperti biasa aku bertiga sama Pak Su sama anak aku. Nah, untuk sayur-sayurannya aku juga beli di langganan di ibu-ibu ini. Tapi untuk yang apa aja aku beli, aku lupa ya, karena aku nggak nge-record satu-satu. Nanti aku spill ya pas udah nyampe di rumah aku beli apa aja. Nah, ini aku lanjut lagi ke tukang sayur di depannya, karena tadi di ibu itu nggak jual bayam. Jadi ini aku mau beli bayam di sini aja. Aku beli bayam 2 ikat itu harganya 7.000. Nah, ini pengawal aku yang selalu setia menemani aku kemanapun berada. Ini aku lagi mau lihat-lihat, aku mau lanjut beli apa lagi ya di pasar. Tadi tuh aku di pasar beli sayur di ibu-ibunya itu cuman habis 18.000 ya teman-teman. Terus ditambah tadi beli bayam itu 7.000 2 ikat. Nah, ini karena aku beli lele nggak di pasar ya, jadi keluar dari pasar gitu, tapi masih di wilayahnya ya, masih dekat dari pasar. Ini aku beli lelenya di sini. Ini 1 kilonya itu harganya 26.000 dan nggak pernah berubah ya teman-teman. Alhamdulillahnya di sini tuh selalu seger, jadi keadaan lelenya tuh masih hidup. Jadi terjamin ya untuk kualitasnya dan kesegarannya teman-teman. Aku beli lele 1 kilo aja yang isinya tuh 9. Tadinya aku mau yang isinya 10 tapi lagi habis kebetulan. Karena kalau yang isinya 7 gitu aku tuh kurang suka ya, karena dagingnya tuh terlalu besar dan terlalu takutnya pas digoreng lama pun dalamnya tuh nggak mateng gitu. Habis beli lele tadi, terus ini aku mampir lagi ke tukang ayam. Nah, nggak jauh juga dari lele itu, masih sederetannya ya teman-teman. Seperti biasa aku beli ayamnya tuh di sini. Di sini juga harganya masih murah. Kalau nggak salah ini aku beli 1 kilonya 27.000, tapi aku genepin aja aku beli 30.000. Nah, untuk ayam yang aku beli ini aku beli yang di bagian paha atasnya ya, setengah kilo lebih. Terus sama aku juga minta setengah kilo untuk dada filenya. Tapi kalau untuk dada file itu aku kebiasaan tulangnya nggak aku bawa ya. Kalau misalkan aku mau masak sop atau mau masak balungan gitu baru aku minta. Tapi kalau nggak ada rencana gitu ke depannya, tulangnya aku kasihin aja ke mamangnya gitu, daripada nanti aku cuman disimpan doang di kulkas nggak dimasak-masak, lupa dan akhirnya kebuang kan mubazir ya. Jadi aku minta aja ke mamangnya, tulangnya ditinggal aja gitu ke sini. Nah, ini udah selesai sama mamangnya juga, ternyata dikasih bonus 1 biji untuk paha atasnya ya, alhamdulillah. Ini aku juga udah dapat kembaliannya, jadi ini kembalinya 20.000. Terus ini aku mau lanjut lagi. Ini aku lanjut dulu ya teman-teman, mau beli telur 1 kilo di supermarket, tapi nggak aku record karena udah terlalu maghrib dan aku tuh takut keburu anak aku nanti ngantuk kan. Jadi aku mau langsung pulang aja, tapi sebelum pulang ini di perjalanannya aku mau mampir ke tukang nasi goreng dulu. Nah, ini aku beli 2 bungkus ya, 1 pedes 1 enggak, karena aku kan kalau udah malam tuh nggak banyak makan. Jadi untuk aku nanti bisa bagi 2 sama anak aku. Takutnya kalau aku beli juga tuh nanti mubazir, nggak kemakan gitu lebihannya. Nah, ini tadi aku beli telurnya nih di depan nasi gorengnya ya. Aku beli telur sama susu juga. Tapi
aku tinggal gitu, HP-nya ditaruh di suami aku masuk ke dalam sendirian. Oke, ini aku udah nyampe di rumah ya. Sekarang aku spill tadi aku beli apa aja. Ini ada aku beli yang ayam tadi 1 kilo, terus ini juga nasi gorengnya aku keluarin dulu. Nah terus ini aku untuk di plastik satunya ada bayam, gak aku keluarin karena nanti aku mau pisahin dulu ya. Terus ini ada lele sama beberapa sayuran. Nah untuk proteinnya aku mau taruhin dulu ke baskom biar enggak di atas meja makan ya. Ini juga aku ada ambil tempe tadi, beli di sebelahnya tukang bayam. Tempe itu segitu harganya 7.000. Terus juga ini sayur-sayuran yang aku beli, ini ada sop, terus ada sayur asem, sayur lodeh gitu. Sayur asem sama sayur lodeh sama ya racikannya, cuma nanti di bumbunya itu kita bedain. Terus aku juga beli 5.000 bawang merah, bawang putih sama pakcoy 1 ikat aja untuk biasa ya beli bikin mie instan. Terus sama labu, udah deh. Jadi ini aku tuh belinya tuh untuk 4 hari doang ya teman-teman, karena kebetulan 4 hari ke depan suami aku tuh kerjanya tuh dari pagi sampai malam gitu, takutnya nggak sempet ya untuk mampir ke pasar. Jadi aku ya udah belinya untuk 4 hari aja, nggak aku untuk seminggu atau 2 minggu, takutnya kelamaan ya di kulkas. Terus juga aku bingung mau naruhnya di mana, jadi aku beli sesuai kebutuhan jangka pendek aja. Aku singkirin dulu ya untuk sayur-sayurannya karena anak aku katanya lapar, dan sekalian aja aku mau nyiapin makan untuk suami aku juga. Terus aku ini tadi yang aku bilang ya, ini aku 1 bungkusnya aku bagi 2 untuk aku sama suami, untuk aku sama anak aku. Tapi ternyata aku walaupun udah dibagi 2 juga aku masih kebanyakan menurut aku, jadi aku sisanya itu kasih ke suami aku. Maksudnya aku pinggirin dulu gitu ya untuk suami aku menerima aja. Makanya rata-rata bapak-bapak itu perutnya lebih besar ya dibandingkan ibu-ibunya, karena mungkin karena sering makan ini ya, lebihan dari anak istrinya gitu. Jadi kalau misalkan mau diet tuh pasti nggak jadi, selalu aja gitu kebagian untuk kelebihan makanan dari kita. Nah abis ini aku nggak langsung food prep ya, ini aku mau suapinin anak aku, terus juga aku mau makan juga sekalian, dan kita makan bareng dulu teman-teman. Nah teman-teman di rumah lagi nonton video aku ini lagi ngapain? Selamat beraktivitas ya. Kalau misalkan kalian ada yang lagi sakit gitu, semoga penyakit kalian segera diangkat dan diberi kesembuhan sama Allah, dan pokoknya kalian semua di rumah sehat-sehat terus ya, amin amin ya robbal alamin. Oke, habis makan, habis isi tenaga ya, walaupun gak banyak. Ini aku mau lanjut untuk cuci-cuciin lelenya, karena menurut aku tuh kalau untuk protein misalkan gak langsung cuci atau gak langsung dimasukin ke tin wall itu takutnya baunya kurang seger. Terus juga takut aku juga nanti lebih mager gitu ya ke depannya, mumpung sekalian keringetan sekalian kotornya gitu. Soalnya percaya nggak sih teman-teman, kalau kita lagi food prep tuh keringatnya tuh ngucur terus gitu, padahal ya di dalam rumah, dan kayaknya tuh buru-buru pengen cepat selesai food prepnya. Karena menurut aku tuh food prep untuk seminggu bahkan lebih itu bisa ngabisin 2 jam lebih ya teman-teman. Makanya ini aku food prep untuk 4 hari aja tuh lumayan keringetan banget. Jadi aku tuh ini masih pakai baju yang sama, tapi untuk lengan panjangnya aku lepas ya, nggak kuat gitu kalau misalkan food prep sambil pakai kerudung. Untuk mempersingkat waktu, aku udah selesai untuk bersihin lelenya. Terus ini aku mau bumbuin aja. Nah bumbunya aku nggak pakai bumbu racik ya, kali ini aku ngulek sendiri pakai bawang putih, terus aku pakai ketumbar, pakai garam juga, dan aku nggak pakai kunyit ya kali ini karena aku nggak punya. Nah udah kayak gini aja tuh enak banget, udah seger. Antisipasi misalkan aku nggak punya bumbu racik itu, aku sedia ketumbar gitu ya di kulkas, tapi kali ini udah habis karena untuk aku kemarin-kemarin bikin dagingnya, untuk ungkep daging kan aku pakai ketumbar. Nah habis selesai bagian lelenya udah aku bumbuin dan aku masukin ke tin wall juga. Ini aku lanjut untuk masukin telurnya. Nah untuk telurnya ini 1 kilo dapatnya sekitar 17 butir.
nggak cukup juga ya di dalam kulkas aku, jadi untuk kelebihannya aku taruh di suhu ruang ya, atau ditaruh di ruangan gitu. Aku taruh di dapur aja. Untuk kali ini aku terlalu mager masukin sayur-sayuran ke tin wall, jadi untuk sayurannya aku masukin aja ke bagian sayur di bawah ini ya teman-teman, masih di bagian plastiknya, karena aku juga nggak begitu banyak beli sayurnya, jadi ini masih cukup juga ya tempatnya. Tapi untuk bayamnya ini ternyata aku tuh masukin gitu ya, maksudnya aku petik-petikin dulu terus aku masukin ke tin wall atau ke wadah food prepnya ya teman-teman. Untuk bawang juga aku keluarin lagi ke kulkas, dari kulkas aku kupas-kupasin biar enak gitu untuk masaknya, biar cepet untuk nyiapin bumbunya. Nah ini setelah aku masukin bayamnya ke kulkas tuh ternyata aku keluarin lagi teman-teman, satu ikat aku petik-petikin buat aku masak besok gitu biar cepet, soalnya kan suami aku pagi-pagi banget, jadi biar aku masaknya cepet, jadi aku petik-petikinnya malam ini. Oke, untuk food prep bagian proteinnya seperti ini ya. Ada lele, aku udah marinasiin, terus juga untuk ayamnya udah aku marinasiin juga, dan untuk bagian dadanya juga udah aku marinasiin. Semuanya udah aku marinasiin sesuai bumbunya masing-masing, dan ini untuk 4 hari sampai 5 hari ke depan ya kemungkinan. Nah, alhamdulillah udah selesai ya per food prepan hari ini. Udah tenang gitu untuk beberapa hari ke depan. Terus ini aku lanjut lap-lapin ya pakai tisu basah saja, karena kan banyak sisa-sisa sayuran yang tadi aku taruh di sini ya, agak berminyak juga, jadi ini aku mau lap-lapinnya tipis-tipis aja ya teman-teman di bagian meja sama kursinya. Oke, lanjut lagi karena aku masih punya video beberapa hari yang lalu. Ini aku tuh besok paginya ya lanjut untuk cari sarapan. Ini kebetulan pas suami aku tuh masuknya belum yang 4 hari berturut-turut itu ya. Ini aku tuh weekend kalau nggak salah nyari sarapan ke daerah Kota Baru. Untuk orang Jogja pasti tahu daerah sini. Nah ini tuh warung pojok Mbak Yuni yang terkenal banget di kalangan vlogger-vlogger kalau mampir ke Jogja. Jadi ini tuh temanya kayak sarapan masakan rumahan ya, ada lodeh, sop, telur. Nah di sini yang terkenalnya itu lodeh sama telurnya yang seperti ini. Untuk harganya menurut aku ya standar ya, nggak terlalu murah juga. Untuk 3 porsi ini aku habis 55 ribuan, itu udah sama minum, tapi aku minumnya tuh cuma 1 ya untuk suami aku aja, karena aku sama anak aku itu udah bawa minum dari rumah seperti biasa, air mineral. Dan untuk mempersingkat waktu juga aku nggak record ya pas makannya, karena seperti biasa juga aku bawa toddler yang kesana kesini pasti nempel. Nah ini aku mau pulang, tapi sebelum pulang aku mau jajan dulu. Aku beli leker. Nah untuk lekernya ini harganya 10.000 dapat 4 biji. Terus ternyata di sebelahnya kan ada mamang tukang kopi ya. Kopi seperti ini tuh kayaknya lagi banyak banget ya di jalanan gitu, tapi aku belum pernah cobain dan baru pertama kali ini aku beli kopi yang kayak gini. Nah ini untuk harganya ya oke-oke aja ya, 8.000 itu untuk kopi susunya, dan rasanya menurut aku ya enak-enak aja ya. Oke teman-teman, segitu dulu video kegiatan aku hari ini. Mudah-mudahan teman-teman enjoy, dan jangan lupa tunggu video aku selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.